Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Bu Septi. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Oke anak-anak hebat, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah benda-benda tersebut sering kalian jumpai? Nah, tentu saja kalian sering menjumpai benda-benda tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian menggunakan handphone sebagai alat komunikasi, sepeda motor sebagai alat transportasi, batik sebagai baju, dan Coca-Cola serta susu sebagai minuman yang kalian konsumsi. Benda-benda tersebut dapat kita pakai dan kita konsumsi akibat adanya globalisasi. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa kita temui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Oke anak-anak hebat, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Di sini terdapat tabel nama produk dan asal negaranya. Yang pertama ada batik. Batik berasal dari negara Indonesia. Yang kedua ada karpet. Karpet berasal dari negara Turki. Yang ketiga ada mobil. Mobil berasal dari negara Jepang. Dan yang keempat ada pizza. Pizza berasal dari negara Italia. Yang kelima ada susu. Susu berasal dari negara Selandia Baru. Sekarang perhatikan teks berikut ini. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika yaitu Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Oke anak-anak hebat, cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Nah, anak-anak hebat, kalian bisa diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman sebangku kalian, serta tulis jawabannya.
Sekarang perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu listrik mempunyai peran penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Anak-anak hebat, perhatikan pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Oke anak-anak hebat, dari gambar tersebut terdapat nomor-nomor, yaitu ada keterangan pada gambar. Ini adalah keterangannya. Yang pertama yaitu sungai atau waduk, yaitu tempat penampungan air. Nomor 2 yaitu pintu masuk air, sungai atau waduk. Nomor 3 yaitu katup pengaman, berfungsi sebagai katup pengantar masuknya air. Yang keempat yaitu tangki pengaman tekanan air, jika tiba-tiba air naik, katup pengatur ditutup. Yang kelima yaitu pipa pesat, untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Yang keenam yaitu katup pengatur turbin. Dan yang ketujuh yaitu turbin. Turbin yaitu untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang kedelapan yaitu generator. Generator menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Yang kesembilan ada transformer, yaitu untuk mentransfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnetik. Dan yang ke-10 adalah saluran transmisi, yaitu penyalur energi listrik ke konsumen. Komponen utama semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Oke anak-anak hebat, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sampai jumpa di channel Terus Belajar selanjutnya bersama Bu Septi. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.